saudara-saudara. Baik, saudara-saudara, malam ini atau saat ini saya ingin mengajak kita semua membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Nanti kita akan membaca beberapa ayat yang lainnya, tapi kita mulai dari sini. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, Bapak Ibu, di sini ada ungkapan dari Yakobus, ibadah yang murni. Saya coba membaca dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia masa kini. Dan ada beberapa terjemahan lain sebetulnya, tapi saya bacakan yang Indonesia masa kini. Ketaatan beragama yang murni dan sejati. Ada kata sejati. Menurut pandangan Allah Bapa ialah menolong anak-anak yatim piatu dan janda-janda yang menderita. Dan menjaga diri sendiri supaya jangan dirusakkan oleh dunia. Baik, demikian pembacaan kita. Nah, kalau di dalam terjemahan baru, edisi yang pertama itu dikatakan ibadah yang murni, tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ibadah yang murni dan sejati. Jadi saya mengambil judul ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati itu ternyata melibatkan 3 hal bagi kita. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, ibadah yang murni dan yang sejati adalah ibadah yang melibatkan relasi kita dengan Allah. Yang pertama, relasi kita dengan Allah. Apa itu relasi kita dengan Allah? Nah, ibadah itu adalah sebetulnya kalau dalam konteks Yakobus itu mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Allah masuk dalam persekutuan, masuk dalam ibadah, itu sebetulnya kita membawa diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau dulu dalam persembahan-persembahan bangsa Israel, baik pada waktu masih kemah suci maupun juga bait suci, setiap orang itu mempersembahkan binatang pada Allah. Tapi kali ini kita mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Jadi fokusnya adalah Allah. Ibadah fokusnya bukan diri sendiri, tapi kepada Allah bagaimana kita mempersembahkan diri kepada Allah. Nah, saudara-saudara, ini mungkin saya merasa nih soundnya kurang pas suaranya. Minta diatur saja supaya pas ya. Ya. Jadi kita ketika beribadah itu menyadarkan bahwa dalam diri kita membawa diri sendiri untuk apa? Untuk penyerahan total kepada Allah. Sekali lagi fokusnya kepada Allah. Jadi kita mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah. Kita membawa diri, penyerahan diri total kepada Allah. Kalau demikian maka ibadah itu sebetulnya harus dibarengi dengan sikap kerendahan hati. Mengapa? Karena kita sadar
Allah suci, kita bersalah, banyak cacat celah, kita berdosa. Karena itu kalau kita bisa menghampiri Allah itu semata-mata karena anugerahnya, bahwa Allah membuka diri untuk disamperi kita, untuk didatangi oleh kita. Karena kemurahannya, karena anugerahnya dia berkenan dihampiri oleh kita. Karena itu ketika kita datang pada Allah, kita datang dengan kerendahan hati. Melihat Allah begitu suci, begitu mulia. Dan ketika melihat diri sendiri, kita sadar penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidaksucian. Dan kita datang menyerahkan diri pada Allah. Karena itu sikap ketika kita datang kepada Allah adalah dengan kerendahan hati. Itu ibadah yang murni, ibadah yang sejati. Jadi fokus kepada Allah. Kalau kita memang datang dengan penuh kesadaran, kita menghadap Allah, kita datang dengan kerendahan hati, maka ada satu hal yang perlu kita bereskan dalam diri kita, yaitu kita datang juga dengan ketulusan hati. Bukan hanya kerendahan hati, juga ketulusan hati, bahwa motivasi ibadah kita sebetulnya untuk memuliakan Allah. Motivasi kita datang kepada Allah adalah pengagungan kepada Allah. Motivasi kita datang beribadah adalah mengagungkan Allah. Allah itu besar, Allah itu luar biasa. Allah itu layak kita tinggikan namanya. Kesadaran ini akan membawa kita kepada satu hubungan yang dekat dengan Allah. Ibadah itu perlu kerendahan hati, juga motivasinya ketulusan hati, dan ibadah itu dibangun dalam dasar keintiman pribadi. Jadi bukan baru di sini kita ketemu Allah. Di rumah Allah ini baru ketemu Allah, bukan. Tapi sebetulnya dibangun dari kehidupan hari demi hari, bahwa kita memiliki satu persekutuan, memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Ketika kita masuk di rumah Allah, itu satu ekspresi bahwa kita punya hubungan dekat dengan Allah, dan kita ekspresikan ada kegembiraan, ada tepuk tangan, ada sukacita, ada pujian yang kita naikkan, pengagungan kepada Allah. Sekali lagi, ibadah itu fokusnya pada Allah, bukan pada diri sendiri. Bagaimana kita mengagungkan Allah? Coba kita lihat bagaimana ketika Daud mempersiapkan ibadah. Daud tuh nggak pernah main-main. Daud memilih tim pemuji dari mana? Dari kaum Lewi. Para pemusik, pemuji itu dari kaum Lewi. Dan mereka benar-benar diminta, dijaga untuk apa? Hidup dalam kekudusan. Mengapa? Karena mereka bertemu dengan Allah yang kudus. Dan ketika mereka hadir di bait Allah atau di kemah Allah, di kemah suci, di bait Allah, mereka menyatakan kekudusan Allah dan pujian itu dinaikkan, dan luar biasa hadirat Allah memenuhi di tengah-tengah bangsa Israel. Hadir di rumahnya. Inilah rumahku. Rumah di mana aku hadir adalah kudus adanya. Aku berjumpa dengan umatku yang kudus juga keadaannya. Saudara, jadi ibadah yang sejati, ibadah yang hubungannya dengan Allah lebih dulu. Renungan kita, bagaimana dengan sikap hati kita masing-masing? Apakah selama ini kita baru menganggap ibadah itu kalau sudah sampai di gereja? Nanti masih ada 2 poin. Relasi yang kedua, relasi yang ketiga. Sekarang relasi yang pertama, hubungannya dengan Allah. Bagaimana sikap kita?
Rupanya ibadah ini dibangun dari keseharian. Melalui apa? Melalui keintiman, melalui persekutuan pribadi hari demi hari. Sehingga pada waktu kita hadir di bait Allah, di rumah Allah, kita mengekspresikan secara nyata bahwa aku punya hubungan dengan Allah. Aku benar-benar mengalami kedekatan dengan Allah. Itu sebabnya aku ekspresikan kesukaanku, kegembiraanku. Karena aku memiliki persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya kita mengagungkan Allah. Satu saja ketika hadir di bait Allah adalah pujian bagi Allah. Salah satu pujiannya adalah Allah itu setia. Bahwasanya Ia setia sampai selama-lamanya. Itu salah satu bagian dari pujian bangsa Israel kepada Allah. Karena bangsa Israel beribadah memang fokusnya kepada Allah. Nah saudara, mari kalau demikian kita masing-masing membangun hubungan keintiman dengan Allah. Jadi ketika hadir di sini adalah sekali lagi sebagai satu ekspresi bahwa kita punya hubungan dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Dan saatnya di rumah Allah itu kita mengagungkan namanya, kita meninggikan namanya dengan sukacita. Karena itu ibadah bukan didasarkan pada motivasi kesenangan diri sendiri. Bukan. Ibadah karena saya butuh penghiburan. Ibadah karena saya butuh penguatan iman. Ibadah karena saya butuh peneguhan. Bukan. Walaupun sadar bahwa kita datang kepada Allah itu dalam keadaan apapun juga. Bahkan dalam keadaan berdosa pun Allah akan menerima kita. Tapi sebetulnya kita masuk pada tingkat kedewasaan. Ibadah itu ditujukan kepada Allah, bukan ditujukan kepada kepentingan diri sendiri. Maka kita terus-menerus dalam ibadah itu mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Sehingga sudah terhapuslah sebetulnya kira. Aku butuh dihibur. Aku butuh dikuatkan di rumah Tuhan. Aku butuh diteguhkan. Aku butuh disembuhkan. Kenapa? Sebetulnya hal itu sudah dialami oleh kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu ibadah di gereja, ibadah yang mengekspresikan tentang kebaikan Allah. Allah itu baik adanya. Allah itu setia, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan itu dinyanyikan Bapak Ibu di dalam ibadah. Dan itu dinyanyikan juga oleh raja-raja Israel, oleh pemimpin juga pada saat mereka berperang. Selalu fokusnya kepada Allah. Dan salah satu lambangnya adalah bahwa mereka itu menghadirkan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Mereka membawa kemah, tabut Allah maksud saya, membawa tabut Allah pada masa itu. Sebelum ada bait Allah, masih kemah suci, membawa tabut Allah kemana-mana. Bahwa Israel menempatkan Allah di paling depan dalam kehidupan mereka. Dan itulah kita. Allah itu kita tinggikan. Sekali lagi Bapak Ibu supaya enggak salah paham, kita butuh dikuatkan. Kita butuh dihiburkan. Kita butuh disembuhkan. Kita butuh ditolong oleh Tuhan. Kita butuh diteguhkan iman kita. Dan kita membutuhkan tuntunan hidupnya. Butuh. Tapi pada saat ibadah, bukan itu yang kita lakukan. Motivasi kita menyenangkan hati Allah. Bagaimana Allah itu melalui kegiatan kita yaitu di dalam ibadah. Allah disenangkan hatinya. Allah dipuji tinggikan. Jangan sampai salah paham. Kita enggak butuh kesembuhan Allah, pertolongan. Bukan. Karena sebetulnya hal itu sudah kita alami
dalam perjalanan hidup kita. Hari demi hari Allah meneguhkan bahwa Ia setia pada perjanjiannya. Ia setia selama-lamanya dan Dia membuktikan kesetiaan itu dalam perjalanan hidup kita. Dan sekarang ketika kita menghadap Allah, yang ada adalah aku mengagungkan Allah. Ya saya rasa saudara, itu cukup dulu bagian pertama. Dan ini masih bisa diperlebar kalau memang kita akan mempelajarinya. Nah saudara, itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang sejati kepada Allah. Itu kaitannya relasi dengan Allah. Yang kedua adalah ibadah yang sejati. Itu juga relasinya dengan sesama. Itu yang kedua. Relasinya yang sama. Coba kalau kita baca kembali lagi ayat tadi. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Ini kan udah murni, tidak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang hubungan kita kepada Allah juga dikaitkan juga hubungan kita dengan sesama. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Rupanya saudara, ibadah yang sejati itu bukan sekedar melaksanakan ibadah formal. Ibadah yang sejati itu bukan sekedar mengikuti ritual keagamaan. Bukan. Memang kita hari Minggu ibadah, ada ibadah 1-2. Hari Kamis kita beribadah, jadwal ibadah kita. Hari-hari lain ada jadwal ibadah juga. Kita harus mengikutinya. Tapi ibadah itu bukan sekedar ritual mengikuti seremonial. Jadwal, kita beribadah. Memang kita harus taat mengikuti aturan-aturan dalam satu gereja, mengikuti aturan yang sudah kita buat. Tetapi bukan sebatas itu saja. Ibadah, bahwa kita mengagungkan Allah itu juga terekspresi. Kita memuliakan manusia, memuliakan sesama kita. Itu sebabnya dikatakan, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi ibadah itu bukan melulu ke atas. Apalagi kalau kita sangat egois. Senang pulang dari gereja, senang dikuatkan, pujiannya enak, firman Tuhannya memberkati. Baru sebatas itu saja. Bukan. Memang firman-Nya harus memberkati, pujiannya juga harus memberkati. Tapi lebih daripada itu, ekspresi kita dalam ibadah bukan saja itu. Ekspresi yang kedua yaitu relasi dengan sesama, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda adalah ibadah yang diekspresikan kepada sesama. Yaitu apa? Ibadah itu bukan sekedar ritual. Ibadah itu bukan kegiatan. Tapi ibadah adalah satu tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa kita hormat kepada Tuhan dan memuliakan manusia diwujudkan dari perilaku kita memperhatikan anak yatim piatu dan para janda dalam kesusahan mereka. Mengapa saudara Yakobus menyinggung anak yatim piatu dan para janda? Saudara, kalau dibilang anak yatim piatu, kayaknya sering kita mendengar saudara kita lebih sering berkata-kata dibanding gereja. Padahal di gereja itu, di Alkitab jelas bahwa kita dipanggil untuk memperhatikan sesama kita. Siapa? Yatim piatu dan para janda. Sehingga ada istilah mereka itu kan, aku titip yatim piatu dan tajuk. Itu kata-kata di Cirebon itu yang sangat terkenal. Nah kita kadang kalah gemanya. Padahal Alkitab mencatat perlunya memperhatikan yatim piatu dan juga para janda. Pertanyaannya, mengapa yatim piatu dan para janda harus kita perhatikan? Yatim piatu dan para janda itu mewakili kelompok jemaat
yang membutuhkan perhatian. Kelompok jemaat yang membutuhkan pertolongan oleh kita. Jadi ekspresi pengagungan kepada Allah itu harus juga diekspresikan bagaimana kita memuliakan manusia, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Siapa? Yatim piatu dan para janda dan orang-orang lainnya. Itulah kategori orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan dari kita. Nah, kita mengenal satu misi, yaitu misi kita, gereja kita adalah menjadi penjaga bagi saudara. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita menjadi penjaga bagi saudara? Perhatikan orang-orang lemah. Yaitu siapa? Orang-orang yang membutuhkan perhatian, orang-orang yang perlu dibantu. Itulah mereka orang yang lemah. Karena itu kalau Bapak Ibu dipanggil Tuhan, masuk dalam pelayanan, kita bersama-sama harus memperhatikan orang yang lemah ini. Jujur Bapak Ibu, dalam hal ini kita kurang tertarik memberikan perhatian pelayanan. Kita masing-masing kadang-kadang kurang tertarik. Tapi itu diingatkan, puji Tuhan gereja ini melayani orang-orang yang demikian adanya. Tiap bulan dibantu, tiap bulan disokong, karena ibadah bukan hanya urusan pribadi dengan Allah, tapi urusan bagaimana kita dengan sesama. Sekali lagi, mengapa yatim piatu dan para janda? Karena mereka itu setelah, khususnya para janda, setelah kehilangan suaminya, itu para janda dan juga yatim piatu yang ditinggal oleh orang tuanya itu mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Masa itu bisa terjadi? Ada janda karena dia suaminya mati karena perang, bisa jadi. Bisa juga memang karena sakit penyakit mati, mereka percaya dan sudah menjadi janda, bisa juga. Atau karena berbagai sebab, tapi kondisinya adalah kondisi orang-orang yang memprihatinkan dan perlu ditolong. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mencukupi, memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itunya makanya Yakobus ini agak sedikit berbeda dengan surat Paulus. Yakobus ini surat yang perlu diperhatikan karena banyak penerapan kehidupan. Yakobus menulis surat ini bukan bersifat teologis, tapi bersifat penerapan kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita belajar Yakobus dan kitab surat Paulus, surat Roma, itu agak sedikit berbeda. Kenapa? Memang sudut pandangnya Paulus dengan Yakobus berbeda. Yakobus itu dilatar belakangi bahwa sebagai orang Kristen kita harus membuktikan diri sebagai orang Kristen, banyak mempraktekkan pengetahuan kita tentang firman. Makanya ibadah pada Allah diekspresikan, ibadah yang dinyatakan dalam hubungannya kita dengan sesama. Hari ini kita diingatkan, bagaimana kalau kita melihat jemaat yang kekurangan? Apa hati kita? Mereka adalah kelompok yang termarginalkan, kelompok yang sering terabaikan. Secara emosi, secara persekutuan, secara banyak hal, mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu perlunya kita sebagai saudara seiman memperhatikan mereka. Buktinya sejarah gereja mula-mula setelah peristiwa Pentakosta, Petrus dan rasul-rasul termasuk rasul Yakobus, rasul Yohanes fokus pada pemberitaan firman sehingga para rasul itu sibuk dalam memberitakan firman karena saat itu memang suasananya lagi terbangun dengan luar biasa, pencurahan Roh Kudus itu melawat orang-orang yang hadir di dalam bait Allah dan melawat bangsa-bangsa sekitar itu dengan luar biasa, khususnya di dalam peristiwa Yerusalem berkembang ke Yudea, ke Samaria, luar biasa
Sehingga ada satu tugas yang terlupakan, terlalaikan oleh para rasul, memperhatikan para janda. Itu sebabnya kelompok orang-orang Kristen dari latar belakang Yunani protes kepada para rasul. Dan akhirnya dalam persidangan itu diangkatlah 7 diaken, 7 pelayan meja, yaitu orang-orang yang mendedikasikan diri untuk pelayanan kepada para janda. Jadi Bapak Ibu, dalam sejarah gereja mula-mula, pelayanan janda, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang kurang terperhatikan itu mendapat poin penting dalam sejarah gereja, bahwa mereka perlu dilayani selayaknya sebagai orang percaya. Sebagai umat Tuhan, mereka mendapatkan perhatian, mendapatkan bantuan yang layak, yang harus dilakukan oleh gereja. Itu sebabnya ditunjuk 7 orang yang terpanggil untuk melayani pelayanan meja. Dan sejak itu Bapak Ibu, apa ada kisah dalam kisah catatan kisah Rasul keributan lagi soal pelayanan janda? Sejauh saya membaca kisah para rasul, tidak ada pengabaian kepada para janda. Dan lihatlah, ketika hal ini terjadi, para rasul bekerja karena sesuai dengan panggilannya memberitakan Injil di dalam kuat kuasa Roh Kudus, dan Injil itu diberitakan dan memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Dan satu sisi di intern dalam ada 7 orang para pelayan meja menyelenggarakan pelayanan kepada para janda. Maka jemaat disukai oleh banyak orang. Maka berapa kali saya dalam pertemuan-pertemuan saja sering ditanya, Pak Heru, apa di gereja di Cirebon ini kekurangan gereja? Cukup? Ya, masih mau tambah gereja lagi? Sepertinya iya, akan banyak hadir gereja. Pertanyaannya, mengapa buka gereja? Saudara, kalau dalam pertemuan-pertemuan gitu kadang saya ke pojok, susah mikir jawabnya. Tapi tentu kita rindukan, apakah kehadiran kita, kehadiran gereja itu membawa dampak buat lingkungan. Makanya doa kita itu, dan saya pagi, supaya kita hadir dalam salom, menghadirkan damai, menghadirkan kerukunan, kesukacitaan bagi sekitar kita. Gereja berdampak di sekelilingnya. Gereja mengubah kemiskinan di sekitarnya menjadi kehidupan yang sejahtera. Bukan gereja yang dibangun kemegah begitu bangunannya, tapi mengabaikan orang-orang yang hidup dalam kelaparan. Gereja juga peduli dengan lingkungannya. Siapa? Mereka, masyarakat yang butuh pertolongan. Dan puji Tuhan, gereja kita juga memperhatikan jemaat-jemaat yang memang membutuhkan pertolongan itu. Jadi, saudara, kita diingatkan dalam pengekspresian kita ibadah kepada Allah, perlu juga hati kita memiliki kepedulian kepada sesama yang menderita, sesama yang membutuhkan pertolongan. Kita perlu mengekspresikan diri. Dan 2 hal ini berjalan bersama-sama. Makanya namanya Raja Wali. Mengapa Raja Wali? Apa yang Bapak Ibu lihat dari burung Raja Wali? Kepalanya? Apa ini? Raja Wali itu bisa terbang tinggi kalau kedua sayapnya mengembang bersama-sama. Itu Raja Wali. Dan dia tidak takut badai kehidupan. Semakin badai besar, dia akan terbang tinggi. Selama sayap dua-duanya mengembang bersama-sama. Sayap apa? Sayap pemberitaan Injil. Intern. Tapi juga sayap kepedulian. Keluar. 2 sayap ini harus berkembang bersama-sama.
maju bersama-sama sehingga terbang tinggi. Itulah Raja Wali. Itulah fungsi kita. Memberikan kepedulian kepada siapa? Kepada para yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepada para janda. Nah, bicara para janda, Bapak Ibu, memang janda ini kadang-kadang menimbulkan persoalan di gereja. Janda ini dalam aturan gereja, biasanya janda ini yang benar-benar janda, yaitu kalau dari segi umur, janda ini berusia 60 tahun ke atas. Dua, janda ini juga adalah janda yang patut kita bantu, yang hidupnya tidak sembrono, tidak asal-asalan. Janda ini janda yang memuliakan Tuhan. Janda yang hidupnya penuh dengan ketaatan atas setiap firman Tuhan. Lalu bagaimana kalau ada janda yang muda? Kalau saudara kita janda itu memutuskan untuk menikah lagi, baik kalau ada laki-laki yang mencintainya. Tapi kalau dia memutuskan tidak mau menikah, saya akan fokus membesarkan anak. Kita hormati keputusannya. Dan kita rawat, kita jaga kehormatannya. Jangan jadi candaan yang kadang-kadang menyakiti hati. Mengapa? Mengapa demikian? Coba Bapak Ibu, kalau baca ayat 27, jangan lupa baca 26. Coba kita baca. Yakobus ini bicara tentang penerapan hidup. Ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Salah satu ibadah itu dibuktikan dengan pengekangan lidah kita. Pengen ngomong tapi mengekang, berhenti untuk menggosipkan, untuk bicara hal-hal yang tidak membangun, berhenti. Mulut itu berkata-kata, berhenti. Itu salah satu bagian dari ibadah kita, yaitu mengekang mulut kita. Untuk tidak berkata-kata, untuk hal-hal yang tidak membangun. Untuk hal-hal yang menimbulkan pertentangan, untuk hal-hal yang menimbulkan ketegangan-ketegangan. Kekanglah lidah kita, jangan menggosip. Itu ekspresi ibadah. Karena itu, ibadah itu perlu perhatian kepada saudara kita. Saya mau singkat-singkat saja, ini ibadah yang kedua. Jadi ibadah yang pertama hubungannya atau relasinya dengan Tuhan. Ibadah yang kedua relasinya dengan sesama kita, dengan jemaat. Yaitu kelompok jemaat yang membutuhkan pertolongan perhatian. Karena apa? Karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Perlu dibantu. Lalu bagaimana sikap kita? Saya mau singkat saja. Yang ketiga sekarang adalah hubungannya dengan diri sendiri. Ada kaitannya dengan diri sendiri. Hubungan dengan Tuhan harus dibangun, hubungan bersama harus dibangun, hubungan dengan diri sendiri harus dibangun. Dari mana hubungan diri sendiri itu? Mari kita lihat ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, ini yang pertama sudah kita bahas. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan ini yang ketiga, supaya menjaga diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ketiga. Jadi janda-janda itu selain juga usianya 60 tahun ke atas dan memang mempunyai kriteria hidup taat pada firman Tuhan, tapi janda-janda yang ditolong ada janda-janda dalam kesusahan mereka. Jelas firman Tuhan. Yakobus memberikan penjelasan yang jelas, tidak perlu ditafsir lagi. Dalam kesusahan mereka. Dan yang ketiga, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ini hubungan dengan diri sendiri, yaitu menjaga hidup kudus. Kita menjaga hidup kudus, khususnya dalam pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
menjaga diri dari apa? Dari pengaruh dunia. Pentingnya menjaga kekudusan hidup dan menghindari pengaruh negatif dari dunia. Dunia itu apa? Dunia ini adalah satu sistem, satu gaya hidup yang negatif yang akan mencemari iman kita, mencemari karakter kita. Dunia itu menarik kita untuk supaya hidup kita itu menjadi cemar dalam karakter kita, tapi juga dalam iman kita. Makanya perlunya ketekatan kita bersama untuk hidup dalam kekudusan. Hidup kudus, yaitu menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, saudara-saudara, apa nih? Hidup kudus dan harus berkenan pada Tuhan. Itu artinya satu keputusan untuk berusaha hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu berarti juga kita harus mengendalikan keinginan daging kita. Kita juga harus memisahkan diri dari dunia. Karena itu dalam Mazmur 1, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau dikaitkan dengan Yakobus itu pas. Karena dalam ayat 26 tadi sudah disinggung oleh Yakobus, itu bukan ibadah. Jadi betapa pentingnya kita menjaga mulut kita supaya tidak mencemari diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita benar-benar harus mengikuti tuntunan Allah. Nah saudara, kita ini sadar lemah adanya. Itu pentingnya kita memiliki satu persekutuan dengan Allah, keintiman dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita memiliki sistem nilai, gaya hidup yang bukan bertentangan dengan kehendak Allah. Yaitu apa? Serakah. Apalagi hari-hari ini kecenderungan manusia, materialisme. Bukan memperhatikan kepada saudara-saudara yang kita membutuhkan. Kita serakah, kita materialisme, kita egois. Dan biasanya kalau udah melanggar tatanan susila, imoralitas. Yakobus mengingatkan kita, jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Niatmu untuk menolong seseorang bagus, jaga dirimu baik-baik. Itulah Yakobus. Dengan demikian, pentingnya kita bersikap jujur dengan hati kita. Jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita lemah adanya. Jujur batiniah kita. Bagaimana jujur batinnya? Kita harus berani pada satu saat mengakui kekurangan kita, mengakui kelemahan kita, bahwa kita sering belum melakukan kehendak Tuhan. Khususnya dalam pengendalian diri. Kita juga tidak boleh menyembunyikan dosa. Kita harus membereskan dosa kalau memang ada dosa. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Tapi juga terhadap diri sendiri. Kita buka. Supaya apa? Hidup ini bukan pura-pura. Hidup ini senyata-nyatanya. Itulah kehidupan kita. Pentingnya kita menjaga diri. Menjaga dari kecemaran dunia. Menjaga dari bahaya dunia yang terus menyeret kita keluar dari kehendak Allah supaya kita dijatuhkan dan Allah dipermalukan. Saudara, saya mau singgah saja karena kitab Yakobus itu kitab yang praktis, bukan kitab teologis. Ajarannya tidak muluk-muluk kayak Paulus. Kitab yang perlu kita praktekkan. Karena itu sebagai kesimpulan, pentingnya dalam ibadah kita ini menjaga keseimbangan. Seperti sayap burung Raja Wali itu.
bisa terbang tinggi kalau mengepakkan secara bersama-sama. Oh, terima kasih, ini gambar Raja Wali. Satu, kita beribadah dengan Tuhan. Satu, kita mengekspresikan kasih Tuhan. Kepedulian kita pada sesama. Kepada jemaat kita. Kepada orang-orang sekitar kita. Kalau kita belum bisa memberi, setidaknya kita bisa memberi senyum dan menganggukkan kepala kepada orang yang kita temui. Senyum saja, menganggukkan kepala saja. Sudah memberi hal yang baik. Jangan, saya nggak bisa memberi apa-apa, saya miskin, saya nggak bisa. Jangan terlalu banyak dalih, Pak Tuhan. Kalau masih hidup itu berarti Tuhan masih memberi kita bisa. Tuhan itu masih beri nafas, itu berarti kita bisa. Masalahnya apa? Tahu atau tidak, mau atau tidak. Mari kita yang tahu bersama-sama melangkah. Kita ekspresikan ibadah kita. Menjadi ibadah yang murni. Ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan satu ayat saja berkaitan dengan pentingnya kita memperhatikan janda tadi. Saya ada kelewatan sedikit. Saya membacakan dari Mazmur 82 ayat 3. Kalau bisa ditayangkan, kalau enggak apa-apa, saya bacakan saja. Mazmur 82 ayat 3, masih banyak ayat yang lainnya berkaitan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ayat ini satu saja. Sekali, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Itu tugas kita bersama. Kita sudah melakukannya dan kita akan terus melakukannya bersama-sama. Kita semua bisa setidaknya berikan senyuman, anggukan tunjukkan keakraban kepada saudara kita. Kita menyambut mereka dan mereka tidak sendirian. Mereka punya saudara. Saudara itu adalah kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu pujian. Refnya saja, mengiringmu seumur hidupku. Judulnya Bejanamu. Tapi kita nyanyikan pujian ini, mengiringmu seumur hidupku. Kita nyanyikan refnya dulu saja. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan
kita nyanyikan dari awal pujian ini. Jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguh di hatimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakan. Sekali lagi mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Keinginanku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah kami benar-benar membuka diri kami untuk benar-benar ditaburi firman-Mu, sehingga firman-Mu ini bukan kami dengar saja, tapi bertumbuh, berkembang dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah itu adalah ketika kami mengekspresikan ibadah kepada Engkau, kami juga tidak mengabaikan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Mereka adalah bagian dari kami. Tuhan mengirimkan mereka di tengah kami. Kami harus memperhatikannya sambil menjaga diri supaya kami tidak dicemari oleh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman-Mu. Menjawab syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.